Yang selanjutnya adalah Allah bersumpah. Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaq. Maka demi Allah, laknya zaidah tambahan. Maka demi Allah, aku bersumpah bisyafaqi dengan mega merah. Allah bersumpah dengan mega merah. Huwal humratu fil ufuqi ba'da ghurubi syamsi, yaitu kemerahan di ufuk barat setelah terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari terlihat di ufuk barat ada mega merah. Allah bersumpah dengan mega tersebut. Berarti harus diteliti tuh. Kenapa Allah bersumpah dengan mega merah? Harus diteliti. Wal laili wa ma wasaq. Demi malam apabila telah terselubung. Demi malam dan apa yang menyelubunginya. Jumi'ah ma dakhala alaihi minad dawabi wa ghairiha. Dihimpunkan apa yang masuk atasnya daripada hewan-hewan dan lainnya. Nanti seluruh hewan berselubung di waktu malam. Wal qamari idza tasak. Demi bulan apabila jadi purnama. Demi bulan apabila jadi bulan purnama. Ijtama'a wa tamma nuruhu. Berhimpun dan sempurna cahayanya. Wa dzalika fil layalil bid, dan yang demikian itu terjadi di malam-malam yang putih. Layalil bid atau ayyamul bid itu tanggal 13, 14, 15 itu bulan sedang bersinarnya. Allah bersumpah dengan sinar bulan tersebut. Allah bersumpah dengan sinar bulan tersebut. Harus diteliti itu apa yang hikmahnya yang terjadi sehingga Allah bersumpah dengan demikian. Ini memerlukan manusia dengan ilmu sehingga dapat menelitinya. Nanti bisa diketemukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat latar kabunna tobakonan tobak. Sungguh kamu akan melalui. Ayuhan nas, wahai manusia, asluhu tarkabunanna. Asalnya tarkabunanna. Huzifat nunur rofi litawalil amsal. Dibuang waw ropa karena berturut-turut. Misal wal wawi dan waw li iltiqo isakina, ini karena berjumpa dua yang sukun. Latar kabunna tobakon antobak. Kamu pasti akan melalui tahap demi tahap. Halan ba'da halin. Keadaan demi keadaan. Wahual maut. Dan yaitu yang pertama mati. Jadi manusia pasti akan mengikuti tahapan-tahapan ini. Yang pertama mati. Besok kita mati. Mati kita sudah ditentukan. Sebab kematian kita masing-masing. Di antara kita ada yang sebab kematiannya dengan sebab dia sedang ibadah. Ada yang sebab dengan berkendaraan. Ada yang sebab dengan kecelakaan. Ada yang sebab dengan sebab sakit. Ini ya mutul mar'u hina ma'as. Orang itu mendapatkan sebab kematiannya tergantung di waktu hidupnya, kata Nabi. Apa kebiasaan dia di waktu hidupnya? Pasti dia mati dalam keadaan demikian. Orang yang di waktu hidupnya, apa yang paling dibiasakan oleh dia? Biasanya dia selalu ibadah kepada Allah. Saya sedang ibadah, dia mati. Biasanya dia sedang berkendaraan, di atas kendaraan dia mati. Kebanyakannya waktu-waktunya adanya di tempat pekerjaan dia mati. Itu sudah ditentukan sebab-sebab kematian dan kapan manusia itu mati. Sudah ditentukan. Pasti ini. Semua manusia akan mengalami kematian. Mati itu yang mati adalah jasad, rohnya tidak mati. Dikeluarkan dari
anggota tubuhnya, itu rohnya. Jasadnya yang mati. Roh tidak mati-mati, diabadikan oleh Allah. Yang berikutnya adalah summal hayat, kemudian hidup. Setelah manusia mati, kemudian Allah hidupkan. Di mana dihidupkannya? Di alam kubur Allah bangkitkan. Kebangkitan di kubur ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, di hadis juga sudah dijelaskan. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu ma fil kubur, dan sesungguhnya saat itu pasti akan datang, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia saat manusia berada di kubur. Jadi kuat hadis Al-Qur'annya. Dalilnya kuat tentang kematian, setelah mati kita dihidupkan kembali. Dikubur untuk dimintakan pertanggungan jawab. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi, manusia begitu diletakkan di kubur. Dalam hadis dijelaskan. Hadis sahih. Fatawalla anhu ashabuhu, maka pulanglah keluarganya pulang. Setelah itu atahu hatta annahu yasma'u qur'ani alihim, sehingga manusia yang baru saja dikubur nanti akan mendengar suara sendal yang ditarik-tarik oleh keluarga mereka yang pulang kubur. Pasti itu kata Nabi. Ya, pasti itu. Matawalla anhu ashabu, pulang semuanya. Hatta annahu yasma'u qur'ani alihim, sehingga dia dengar suara sendal yang ditarik-tarik. Atahu malakani, datang kedua malaikat, payuk idanihi, membangunkannya. Dibangunin tuh. Dibangunkan. Setelah dibangunkan, bangunlah dia. Ditanya, makun tatakulu fi hadzal rajul, yakni Muhammad. Apa yang kau ketahui tentang seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Mulutnya tidak jawab. Yang jawab amal ibadahnya. Allah sulap amal ibadahnya. Karena yang meninggal orang laki, amal ibadahnya sangat cantik jelita, laksana bidadari. Dialah yang menjawab. Jawabannya pun yang ada di hadis tersebut. Annahu Abdullah wa Rasuluh, Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Langsung. Setelah itu payub sahulahu qabruhu sab'ina zira'an, dia punya kubur disulap menjadi 70 hasta. Wa yumlau khadiran ila yaumi yub'atsun, ditaburkan dengan berbagai macam kehijauan sampai hari kiamat. Itu namanya nikmat kubur. Malaikat mengatakan, nam kana umil urus, tidurlah kamu seperti tidurnya penanten, tidurlah. Lama-lama tidur. Ya, tidur bersama amal ibadahnya. Itu yang dinamakan nikmat kubur. Tapi sebaliknya bagi orang yang berdosa, begitu dibangkitkan di kubur dan ditanya, dia tidak akan bisa menjawab. Begitu ditanya, amal buruknya Allah ciptakan laksana makhluk yang belum pernah dilihat buruknya, sehingga dia sendiri ketakutan. Langsung malaikat itu payudrobu bimitrokotin min hadid, dipukul bagian kepalanya dengan palu yang terbuat dari besi. Palunya malaikat. Fayasihu sayhatan yasma'u man yalihi, maka dia teriak sekeras-kerasnya dapat didengar oleh seluruh makhluk Allah. Kecuali bangsa jin dan manusia yang tidak dapat mendengar ratapan yang ada di kubur. Mudah-mudahan kita dijauhkannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah itu didatangi oleh seekor ular besar yang dinamakan Suja'un Akro. Melilitnya dan menggerogotinya. Sehingga siang dan malam yang dikubur di azab tidak pernah henti sampai hari kiamat. Ini namanya azab kubur. Pasti itu. Itu namanya azab kubur. Tidak pernah henti siang dan malam sampai hari kiamat.
Dan di hari kiamat nanti neraka sedang menunggu dia. Makanya kepada kita semua, hidup hanya satu kali, jangan sampai gagal. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Sisa umur mari kita habiskan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman wal Islam sehingga kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tinggal sedikit lagi. Wa ma ba'daha min ahwalil kiamah, dan apa-apa yang setelahnya daripada hulu hara kiamat. Fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka itu ayil kufaruh, maka mengapa mereka itu orang-orang yang ingkar tidak beriman. Ayu mani'in lahum minal imani, sesuatu apakah yang dapat mencegah mereka daripada beriman? Au ayu hujjatin lahum fi tarkihi ma wujudi barahinihi, atau hujjah apakah mereka meninggalkannya serta adanya bukti-buktinya? Apa yang mereka tinggalkan? Mengapa mereka tidak beriman? Wa malahum, dan kenapa mereka idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran mereka tidak sujud? Kenapa? Yahdouna bi an yu'minu bihi li'ijajihi, yang harusnya mereka tunduk, bahwa mereka harus beriman dengannya karena kemukjizatannya. Harusnya mereka sujud tunduk. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka? Kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak sujud? Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang yang kafir itu mendustakan bil ba'si wa ghairihi, dengan adanya hari kebangkitan dan lainnya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lah yang lebih tahu dengan apa yang mereka sembunyikan, dengan apa yang mereka himpunkan fi suhufihim. Yujma'una fi suhufihim, mereka dihimpunkan pada lembaran-lembaran mereka minal kufri wa takzib, tulisannya daripada kekafiran dan kedustaan, wa a'mali su', dan amalan-amalan yang buruk. Nanti catatan mereka tuh keburukan semua. Babashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira, akhbirhum, beritahu mereka dengan azab yang pedih, mu'allamin, pedih. Diledek ini oleh Allah, diperolok-olok. Masa kok azab, kabar gembira? Ya, itu perolok-olok dari Allah, mengandung balaghah di sini. Beritahu mereka tuh dengan azab yang sangat pedih. Buat mereka semuanya akan dibakar di azab yang sangat pedih. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali, lakin, akan tetapi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka, ghairu mamnun, tidak henti-henti. Ya, tidak putus-putus, tidak henti-henti itu. Pahala mereka tidak habis-habis, ghairu maktuin wala mankusin, tidak terhenti dan tidak dikurangi. Oh, apanya? Pahalanya tidak terhenti juga tidak dikurangi buat mereka. Buat siapa? Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang beriman akan selalu ngalir berupa pahala yang tidak terhenti-henti. Dan kita mudah-mudahan asalnya dari surga, karena di dunia ini kita ibadah kepada Allah, kita menjauhkan segala kemaksiatannya. Mudah-mudahan kita asalnya dari surga akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang telah dibacakan ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.